Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video dari channel yang dugaan saya pemilik channel ini adalah seorang Wahhab Boys. Itu dari pandangan saya ya, dilihat dari riwayat video-videonya, yang mana salah satu videonya itu menarik dengan judul "Gus-gusan NU itu sudah tidak berilmu". Kira-kira begitulah ya judulnya itu. Dan di dalam videonya yang bersangkutan ini mencantumkan video dari salah satu pengurus NU ya. Ini Gus Aab kalau tidak salah. Kalau salah saya maafkan ya. Maksudnya maafkan saya kalau salah penyebutan nama. Agak susah saya itu menghafal nama itu, agak sulit. Mohon dimaafkan. Nah, menariknya begitu ya. Apa yang dikatakan beliau ini, maksud saya salah satu pengurus NU ini, itu betul ya. Ini sudah menjadi perbincangan lama sekali sebetulnya, internal ya. Jadi tatkala mengatakan gus-gusan NU, itu ya gus-gusan, dalam pengertian mereka itu yang tidak layak menyandang nama Gus. Jadi setelah nama Gus Dur itu sampai presiden beliau itu masih disebut Gus, itu sebetulnya berarti nama yang tinggi kan ya. Gus Dur itu terkenal di luar Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, tetapi di kalangan santri ya tetap terkenalnya itu Gus Dur. Jadi nama Gus itu seharusnya naik nilainya. Jadi orang itu tidak bisa sembarangan memakai nama Gus itu. Tapi sekarang kan Gus Anu, ilmunya nggak ada, kopong begitu, kosong. Kalam nggak punya, ilmu kalam nggak punya, ilmu fikih ya demikian, ilmu tasawufi apalagi, malah ke kebatinan begitu kesananya itu. Ini mengkhawatirkan. Tapi tidak menafikan bahwa Gus-gus NU itu tidak memiliki ilmu, enggak seperti itu ya. Cuman yang masyhur, yang nampak di permukaan demikian. Salah satunya siapa di antaranya? Di antaranya itu Gus Muwafiq ya. Nah ini kan permasalahannya tatkala permasalahan Saun Horeg tuh. Jadi Saun Horeg ini dia sudah dibahsul masail kan, dan bahsul masail ini sudah mengeluarkan keputusan dengan tasawur yang ada di dalam bahsul masail bahwa Saun Horeg itu adalah begini dan begitu, itu disebutkan mutlak haram. Nah karena orang-orang sekarang ini sudah tidak bisa mengenal dirinya sendiri, tidak mengetahui kapasitas diri masing-masing, sehingga perkataan para alim ulama yang mana itu pun sudah dibahsul masailkan, itu malah diolok-olok begitu. Termasuk diantaranya salah satunya Gus Muwafiq ya. Gus Muwafiq ini, beliau ini dai doang ya. Sekarang kan merapat ke PWI LS ya, secara tidak langsung. Dalam pengertian secara ideologi ya hampir sama begitu. Kita melihat yang bersangkutan ini dekat sekali ke orang-orangnya PWI. Dan orang-orang PWI itu aneh tatkala PBNU, bukan PBNU ya, Bahsul Masail, Kiai NU lah saya katakan demikian ya. Tatkala Kiai NU ini sudah mengeluarkan fatwa bahwa Saun Horeg itu haram, ini masih banyak yang menentang. Nah kemarin baru-barunya itu Saun Horeg ini sudah memakan korban jiwa. Ada seorang perempuan di Lumajang, usianya 36 tahun. Jadi ini usia yang 38 ya, usianya 38 tahun. Jadi ini usia yang relatif muda untuk wafat secara mendadak. Apalagi di saat adanya Saun Horeg. Nah ini sudah memakan korban berarti. Ini adalah sebuah sebuah keprihatinan begitu ya. Keprihatinan dari para santri ini. Sulit kita membicarakan Islam saat ini karena orang-orang yang sesatnya ya, yang secara teologi sesat, secara fikih sesat, siapa orang-orang Wahabi itu semakin terlihat elegan. Mereka itu semakin terlihat elegan. Kajian-kajiannya rapi, kemudian perkataannya itu sekarang sudah jarang menyinggung dengan perkataan-perkataan yang kasar. Itu dikesampingkan, sudah tidak menjadi perhatian orang-orang Nahdlatul Ulama. Di lain pihak ya, di pihak katakanlah yang berlabel aswaja, ini para habaibnya
di framing karena memang keilmuan pun sudah lama sekali hilang. Dari saya katakan mayoritas habaib yang masyhur itu ilmu sudah lama sekali hilang. Dan ini dieksploitasi oleh pihak-pihak yang mengatakan dirinya itu Islam tradisionalis dari pihak Gawagis. Tetapi mereka itu tidak ngaca. Sebetulnya mereka juga, saya katakan sekali lagi, ini mayoritas yang terkenalnya, itu ilmunya juga nggak ada. Nah, kita sebagai tholibul ilmi murni ya, yang tidak mewarisi keturunan siapapun. Murni tholibul ilmi kita ini. Kita ini hasil, alhamdulillah, hasil barokahnya para habaib yang memang alim, para gawagis yang memang alim. Hasilnya adalah orang-orang yang tidak memiliki keturunan bagus, tetapi memiliki ilmu sedikit banyaknya, mengetahui benar dan salah dari perspektif agama. Ini malah sedih begitu melihat junjunan-junjunan dan pemimpin-pemimpinnya ini malah seperti ini. Dan hal itu dibuka secara gamblang oleh Gus Aab ini. Kita saksikan dulu ya apa yang beliau katakan ini. Ramainya pemberitaan berbagai media massa tentang pro kontra Sonhor yang melibatkan banyak tokoh, baik para budayawan, sosiolog, ekonom, aparatur pemerintah, bahkan para ulama. Baik yang betul-betul ulama atau orang-orang yang selama ini dipersepsikan oleh publik sebagai ulama. Saya menanggapi hal ini dengan mencoba mengungkap ada hikmah apa di balik peristiwa ini yang cukup menyita perhatian publik. Oke, sebelum ke situ, menarik diksi yang dipakai oleh beliau ini. Yang mana beliau itu membedakan ya, ada ulama, ada yang dipersepsikan sebagai ulama. Nah ini kepada orang yang menonton ya, gunakan pola pikir Anda dengan baik. Kalau Anda bukan termasuk orang alim. Orang alim itu ya'rifu ahlil haq bil haq. Jadi ya'riful haq lima'rifati ahlil haq. Itu adalah orang alim. Dia itu mengetahui benar sehingga dia tahu mana yang benar. Bukan mengetahui benar itu semata-mata dari orang yang berkata seolah-olah benar. Nah Anda nih, dan saya masih banyak melihat di dalam komentar itu ya, saya jadi bingung. Mau ngikutin ajengan mana, mau ngikutin ustadz mana, mau ngikutin ulama mana. Ya ini akhir zaman. Kalau Anda tidak benar-benar belajar, maka Anda akan kebingungan. Apalagi lihat di YouTube itu, algoritma sudah bermain. Di Google juga sudah dari dulu. Anda ketika satu permasalahan, yang keluar itu pasti fatwa-fatwa Wahabi, baik di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Arab. Itu sudah bisa dipastikan ya, 99%. Kalau tidak 100% itu yang pertama muncul pasti Wahabi itu. Nah sehingga ya bagi orang awam jelas akan kebingungan. Yang satu menganggap dirinya sebagai alim, yang lain menganggap dirinya sebagai alim, yang satu pengikutnya banyak, yang lain juga pengikutnya juga banyak. Akhirnya tatkala mengikuti orang tanpa mengetahui benar sama sekali, yang akan terjadi itu adalah mengikuti orang yang salah. Dan ya saya mau mention saja di antaranya ya yang bukan ulama itu seperti Gus Muwafiq, itu bukan ulama itu. Tadinya saya mau memunculkan videonya, cuman sudahlah bisa dicari sendiri begitu ya di Google tuh. Orang-orang yang kemarin itu meringankan, bukan meringankan menganggap remeh perkara Sonhor gitu. Di antaranya itu kalau Anda mau melihat. Cuman kalau misalkan Anda masih berhusnuzon, itu mereka kan orang-orang yang sudah ilmunya terlampau jauh begitu ya sampai nyundul langit. Ya Anda harus belajar fikih, harus belajar usul fikih begitu supaya bisa melihat kesesatan mereka. Dan orang-orang yang di atas panggungnya atau di dalam pengajiannya itu tidak banyak membicarakan ilmu, itu karena memang kita bisa punya zon, mereka memang nggak punya ilmu, dan yang seperti itu tidak layak untuk diikuti. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana status hukum Sonhor karena itu sudah jelas bagi ahli ilmi walaupun masih disangsikan oleh kebalikannya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa
fenomena ini mengingatkan kita semua bahwa kita hari ini benar-benar telah berada di satu masa yang disampaikan oleh Rasulullah, katsirun khutaba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu, atau dalam redaksi yang lain katsirun wa'aduhu wa qalilun ulama'uhu. Banyak penceramahnya tapi sedikit ahli ilmunya. Banyak para khatibnya tapi tidak banyak para ulamanya. Kenapa demikian? Fenomena pro kontra ini adalah cara Allah menunjukkan kepada publik siapa yang betul-betul ahli ilmu dan siapa yang hanya dipersepsikan sebagai ulama tapi sejatinya bukan ulama. Sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana kapasitas dan kedalaman ilmu seseorang di dalam mengomentari terhadap fenomena dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang belum mendapatkan ketentuan hukum yang jelas sehingga harus memberikan penegasan-penegasan ketentuan hukum terhadap masyarakat. Oke. Sayangnya tadi masyarakat secara umum, karena mereka itu banyaknya orang awam, tidak bisa menilai. Itu yang disayangkan. Memang sulitnya di sini ya. Untuk menjadi seorang alim, kita ini butuh kepada para ustadz, para kiai. Tapi untuk mengetahui para ustadz, para kiai yang memang betul ustadz, betul kiai, kita juga perlu menjadi orang alim. Ini seperti daur. Makanya memang betul ya, yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pengertian itu betul secara hakikat dan itu pun betul secara syariat. Karena kita tidak bisa langsung mendapat kebenaran itu. Itu adalah proses yang mana jika manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau memang betul-betul ada mujahadah, ada keinginan yang amat sangat besar untuk mendapatkan kebenaran itu, insya Allah kebenaran itu akan didapatkan. Meskipun di dalam perjalanannya, dan saya banyak mendapati hal seperti ini, itu masuk dulu kepada firqah-firqah yang sesat, mendapatkan guru-guru juga yang sesat. Itu lumrah terjadi. Jadi sayangnya seperti itu. Masyarakat tidak bisa melihat secara clear begitu ya. Nah, untuk urusan ilmu, saya anjurkan ya, orang-orang yang aktif di Bahsul Masail itu sudah salah satu atau beberapa orang yang memang keilmuannya bisa dipercaya. Apalagi yang tingkatannya sudah Bahsul Masail tingkat kabupaten atau misalkan tingkat provinsi, apalagi tingkat nasional kalau ada. Itu insya Allah sedikit banyaknya. Tapi juga memang ya tidak semuanya. Karena itu juga nanti akan bergantung kepada network ya, kepada channel-channel. Ya susahnya seperti itulah. Berdoa saja kepada Allah terus menerus ya, supaya diberikan hidayah, tidak salah ngikutin orang. Lembaga Bahsul Masail yang diselenggarakan di salah satu pesantren di Pasuruan yang melibatkan para ahli ilmu yang sudah terbiasa di dalam pembahasan persoalan-persoalan fikih, termasuk juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, sudah menyampaikan pendapatnya, walaupun banyak ditentang oleh beberapa kalangan. Maka di sini sebetulnya kita bisa menilai siapa yang betul-betul ahli ilmu dan kebalikannya. Yang kedua, ini adalah ujian bagi para alim, bagi para ahli ilmu tentang sejauh mana kredibilitas kealiman mereka yang karenanya ia pantas untuk disebut sebagai alimun yuqtada bih, seorang alim yang patut untuk diikuti dan dicontoh di tengah-tengah masyarakat. Karena Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili di dalam Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra itu menyatakan la yakmulu al-alim fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Tidak sempurna seorang alim dalam konteks kedudukannya sebagai ahli ilmu kecuali ia telah diuji dengan 4 hal.
Ujian yang pertama adalah syamatatul a'da, rasa senang, rasa gembira dari para musuh tatkala melihat dia berada pada musibah atau pada persoalan. Yang kedua adalah mulamatul asdiqa, sering disalahkan oleh teman sejawat, oleh teman karib. Yang ketiga adalah hasadul ulama, jadi perbincangan dan bahkan ada keirian daripada ahli ilmu yang lainnya. Dan yang terakhir, ini fenomena yang paling menarik, yaitu ta'nul juhal. Jadi dia ditusuk, dituding macam-macam oleh orang-orang bodoh yang berupaya untuk membuat selimut, menutupi dirinya bahwa dia adalah orang berilmu. Fa in sabara ala dzalika, kalau orang ahli ilmu itu sabar atas ujian-ujian ini, maka dia betul-betul orang yang diutus oleh Allah sebagai imaman yuqtada bihi, seorang imam yang patut untuk ditiru. Jadi ini hikmah yang dapat kita ambil dari fenomena pro kontra tentang sonhor yang sekarang ini sangat ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oke. Itu sudah selesai ya videonya. Nah, sudah kita dengarkan lah ya inti dari apa yang beliau katakan, bahwa akhir zaman itu banyak sekali khutobanya. Orang yang pintar ngomongnya banyak, retorikanya retoriknya banyak, tetapi ulamanya itu amat sangat sedikit. Yang mana ini tidak lazim ya. Tidak semua ulama itu bisa berretorika, tidak semua retorik itu bisa menggali ilmu. Jadi ini tidak lazim. Kemarin ada tulisan bagus itu dari siapa, Gus Awa itu ya. Yang namanya berbicara itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan ilmu. Makanya kita ini memiliki yang namanya dai cilik, tapi tidak memiliki ulama cilik. Kenapa? Karena satu hal yang mustahil di zaman sekarang itu ya, seorang yang masih cilik, masih kecil itu dia bisa menjadi ulama. Itu sulit. Itu perlu waktu yang amat sangat panjang. Nah, itu yang diperlukan. Kemudian tadi kalau kita misalkan melihat apa yang didawuhkan oleh Imam Sya'rani, kalau tidak salah tadi beliau itu mengutipnya ya, mengenai para alim yang tidak akan lulus menjadi alim atau belum benar, ini cirinya seorang alim yang betul begitu ya. Belum benar seorang alim itu disebut sebagai seorang alim sebelum dia itu mendapatkan 4 perkara itu, yang mana diantaranya tadi 2 yang paling menarik itu dia menjadi perbincangan teman sejawatnya. Jadi oleh alim yang lain juga diomongin, oleh juhala, orang jahil itu diomongin juga. Jadi orang jahil ulama saja sudah tidak paham atas sikap benarnya itu, orang jahil pun apalagi. Yang mana pada akhirnya ini menjadikan seorang alim yang benar-benar alim ini diomongkan oleh orang lain. Dan ini pernah terjadi kepada siapa itu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Tatkala beliau itu mengatakan di dalam fatwanya bahwa orang yang menghina orang lain dengan sebutan binatang, dalam hal ini adalah anjing, itu bisa keluar dari agama, bisa murtad. Wah, ini membicarakan bukan hanya orang awam. Ibnu Hajar telah mengeluarkan seorang mukmin dari keimanannya. Itu perkataan orang awam tuh. Begitu juga perkataan ustadz-ustadznya saat itu. Ya, tapi kan bukti sampai sekarang bahwa ilmunya Ibnu Hajar Al-Haytami ini sangat barokah sampai kepada kita, dan orang-orang yang membicarakan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah radhiyallahu taala anhu saat itu kemana sekarang? Ya, ditelan bumi, nama-namanya itu tidak ada. Nah, banyak sekali kejadian seorang alim itu dia untuk orang awam begitu ya, tidak nampak sebagai seorang alim sebelum mereka itu wafat. Itu banyak kejadiannya. Nah, ala kulli hal, bagi orang yang berpikir seharusnya akhir zaman itu menjadi penentu, dalam pengertian menjadi penjelas. Seharusnya lebih terang benderang mana ulama yang betul alim, mana yang bukan. Dan di antara ulama itu memang ada mereka itu yang mau ikut, dalam pengertian hatinya itu terpanggil untuk membicarakan perkara-perkara yang faktual seperti yang terjadi sekarang begitu ya. Ada yang mau memang ikut-ikutan menanggapi isu-isu yang kontemporer seperti permasalahan yang ramai sekarang, masalah nasab, masalah ekonomi negara, kemudian kebijakan-kebijakan negara, perpolitikan. Hanya dari segi membahas itu ya. Ada ulama yang seperti itu, dan ulama yang seperti itu dibutuhkan
dari segi fardu kifayah harus ada. Ada juga yang tidak mau ikut-ikutan. Nah, yang tidak mau ikut-ikutan ini sebetulnya lebih layak diikuti oleh Anda itu. Ya, saya itu heran lah kok kalau misalkan saya bikin video judulnya itu relevan dan judulnya itu aktual begitu ya. Ya nonton banyak. Tapi kalau misalkan ngasih ilmu saja begitu, yang nonton sedikit. Dan para asatidz yang lain, kalau Anda menganggap saya sebagai ustadz begitu ya, asatidz yang lain itu yang nonton sedikit, padahal yang diberikannya itu ilmu lebih banyak ilmunya daripada saya, dari apa yang beliau ucapkan itu. Ya, jadi memang kadang-kadang ya kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang alim itu dalam pengertian kenapa mereka itu memilih jalan yang nyeleneh di dalam dakwahnya kadang-kadang begitu. Ya karena umatnya juga sudah nyeleneh. Itu yang susah begitu. Jadi Masya Allah, fitnah akhir zaman ini memang betul-betul sangat membuat haroj ya. Yang namanya jadi horeg sekarang itu. Membuat acak-acakan lah. Saya mau kasih saja rekomendasi ya untuk Anda yang mau belajar itu, belajarlah kepada guru saya itu, Habib Ali. Beliau itu luar biasa sudah ya, ilmunya itu luar biasa sudah. Kalau misalkan mau yang Gus, itu ada Gus Awa. Ya beliau juga termasuk Gus Ab juga. Cuman ini saya katakan yang muda-mudanya begitu ya, yang masih punya secara adat karir panjang ke depannya. Usianya masih bisa panjang, Anda masih bisa mengambil amat sangat banyak manfaat dari nol dari mereka-mereka itu. Begitu. Dan ini tidak menafikan habaib yang lain, tidak menafikan gus-gus yang lain, tidak. Ini saya hanya menyebutkan dua tanpa mengatakan yang satu afdol daripada yang lain begitu. Yang Habib ini afdol daripada Habib yang lain, Gus ini afdol daripada Gus yang lain, tidak. Ini saya memberikan saja saran begitu ya, supaya Anda itu yang mau benar-benar belajar ilmu saja dengan baik dan benar ya. Gak usah ikut-ikutan masalah-masalah rame-rame kayak gini. Adapun saya membahas ikutan rame-rame kayak gini terlanjur masuk, kemudian saya melihat memang orang yang berbicara di dalam masalah aktual tanpa ilmu itu sudah terlalu banyak, sehingga saya merasa dan mudah-mudahan benar begitu ya, ada tolabnya untuk berbicara hal ini dilihat dari segi keilmuan yang ada, terutama dari ilmu mantik dan kalam, sedikit banyak nanti ke fikih. Demikian, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.